Ya, kan sudah ada Kepres ya, sudah ada Kepres, itu ada pembagian tugas, eee, Menpora kebagian untuk menjadi penyelenggara, kemudian Menteri PUPR kebagian tugas untuk infrastruktur, dan Ketua Umum PSSI untuk, prestasi tim nasional. Jadi itu pembagiannya dalam Kepres jelas, kemudian kalau Inpres itu menyangkut tugas dari kementerian dan lembaga, harus apa, menteri apa tugasnya apa dan lain sebagainya. Nah, kalau persiapan sih jalan saja ya, jalan saja karena yang menjadi bagian kita jalankan masing-masing. Minggu lalu Menteri PUPR ada penandatanganan ya untuk renovasi stadion di beberapa tempat. Kebetulan acara utamanya di sini dan saya menyaksikan, menurut saya sih jalan ya. Itu kan yang paling paling utama itu kan persiapan-persiapan yang dikoordinasikan oleh Menteri PU tentang fasilitas-fasilitas yang ada. Kemudian tim nasional juga sama kan, PSSI juga sudah melakukan tugasnya terakhir, TC di Kroasia, uji tanding dan lain sebagainya. Nah, untuk kita yang di penyelenggara di Inafok kan gini, Piala Dunia ini adalah propertinya FIFA. Oke. Kita sebagai negara tuan rumah yang menyiapkan saja tempatnya. Kemudian segala sesuatunya itu diatur oleh FIFA. Nah, kita penyelenggara, federasi, PSSI tentu itu sebagai perpanjangan tangan. Nah, berbeda halnya kalau misalnya ada orang memperbandingkan dengan Asian Games, ya. Asian Games itu karena pertama itu multi event, kemudian IOC menyerahkan sebagian besar, kecuali mungkin technical assistant, itu yang ditangani dengan Federasi Internasional. Kalau ini memang semuanya dipandu dari sana. Jadi kita melaksanakan apa yang oleh FIFA sudah diberi arahan. Jadi kalau ditanya bagaimana persiapan, ya kita jalan saja. Jalan dan kita komunikasi terus dengan FIFA, karena ini propertinya mereka ya. Jadi yang punya gitu ya, kita sebagai pelaksana ya udah apa yang arahan FIFA ini begini, kita itu yang kita lakukan. Nah, yang baru ada kan baru ketuanya sedang. Nah, itu pun kita harus komunikasikan dengan FIFA itu. Jadi ya itu seperti yang saya sampaikan tadi, ini propertinya mereka, propertinya FIFA. Jadi berbeda dengan multi event yang Asian Games. Sehingga kita harus segala sesuatunya kita koordinasikan, komunikasi, bahkan konsultasi. Ini ada yang mau dilakukan, kita harus konsultasi dulu. Saya kira itu satu hal yang wajar saja karena kita memahami bahwa FIFA juga tidak mau sembarangan. Mereka sangat ketat di rule-nya, mereka sangat ketat. Nah, kita sebagai tuan rumah juga harus paham konsekuensi itu kan pasti kita sudah tahu ketika kita ikut bidding sebagai tuan rumah. Itu beda misalnya PON kita semua otoritas ada di kita dan lain sebagainya. Kalau ini enggak. Sementara ini enggak ada ya. Kendalanya memang kita belum menemukan kendala yang berarti. PUPR menyatakan kesiapan kesanggupan dalam renovasi, mereka jalan. Kita berharap mudah-mudahan tidak ada gangguan cuaca karena ada hal-hal yang sangat terpengaruh ya. Misalnya renovasi sampai penanaman rumput, ya kan? Itu kan nggak bisa kayak orang masang karpet, nggak bisa. Itu ada
ada cara, ada waktu, dari mulai dikupas, kemudian sampai penanaman, sampai pemeliharaan dan sebagainya. Nah, saya berharap secara teknis itu tidak ada masalah. Jadi sampai hari ini sih nggak ada kendala yang berarti. Cuma kan ini berbeda dengan yang senior, ya karena ini under 20, gegap gembitanya berbeda dengan senior. Kan senior itu kan sudah luar biasa ini. Kayak Qatar 2022 pun kita belum terlalu ini kan. Padahal itu senior loh yang harusnya. Memang situasi pandemi sekarang ini juga membuat kita harus menyesuaikan, mengadjust tentang pelaksanaan kegiatan dengan kondisi. Mungkin kalau situasinya normal agak lain ininya. Itu. Jadi kalau ditanya kendala, menurut saya sih nggak ada kendala dan kita berterima kasih supervisi dari FIFA jalan terus. Hampir tiap hari kita komunikasi ya. INAFOK dan PSSI. Iya, saya kira sangat ya. Banyak negara-negara yang menjadi tuan rumah kegiatan olahraga, baik itu sepak bola atau single event lainnya maupun multi event. Setelah itu olahraganya berkembang. Dari sisi sport tourism, pasti akan orang banyak yang tahu Indonesia. Orang akan datang. Industri apalagi, pasti akan berkembang. Itu dampaknya. Saya sudah bicara dengan pemerintah daerah. Kita minta supaya mereka manfaatkan betul event ini. Jangan sampai begitu event selesai, kota-kota penyelenggara itu nggak mendapatkan manfaat apa-apa. Dia hanya sekedar tempat pelaksanaan. Nah, kita juga minta supaya mereka mempersiapkan diri. Selain yang menjadi kewajiban mereka tentang hospitality, juga apa yang harus mereka tonjolkan ya supaya menarik orang untuk datang lagi. Apalagi ini kan usia-usia 19, 20, under 20. Pasti dia datang tidak sendirian. Kalau yang senior mungkin dia datang sendiri, paling sama pacarnya. Kalau ini dia datang paling dengan orang tua, dengan keluarganya, ya kan, situ dan bahkan banyak yang menyertai mereka. Nah, pemerintah daerah, kota-kota tempat venue, baik itu venue utama maupun yang kebagian jadi tempat latihan, itu mereka harus mempersiapkan diri untuk menarik sedemikian rupa supaya orang mau balik lagi, orang mau datang lagi, orang nyaman, orang aman berada di kota itu. Itu yang saya minta dan kemudian kita dari INAFOK membantu itu juga. Misalnya kalau ada kegiatan, ada sosialisasi, kita pandu sosialisasinya seperti apa supaya nggak sembarangan gitu ya. Dan apa yang harus disampaikan sampai narasi-narasi yang disampaikan ke masyarakat juga kita pandu dari panitia pusat, dari INAFOK. Walaupun nanti di daerah itu kan untuk pertandingan ada manajer venue dan itu di bawah koordinasinya FIFA, tetapi pemerintah daerah harus memanfaatkan betul ini untuk sport tourism tadi itu. Jadi dia merasakan bahwa oh iya datang lagi deh ke Indonesia, enak, nyaman. Tapi begitu dia datang mau nanya, mau nyari sesuatu dia susah. Apalagi sampai ada orang datang kecopetan, itu pasti orang akan cerita kepada yang nggak datang, oh, udah nggak usah datang lagi deh ke Indonesia, nggak aman, serem dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita tunjukkan, yang kita minta, karena ini menjadi area kita ya, karena itu kan di luar teknis pertandingan. Teknis pertandingan itu sepenuhnya FIFA, kalau yang lain-lain itu ya kita lah. Kalau dikaitkan dengan yang jangka menengahnya untuk Olimpiade 2032 nanti,
maka kita harus menyiapkan anak-anak kita yang sekarang ini usia-usia 10, 11, 12 kan gitu ya, untuk peak performance mereka. Di situ, nah sekarang kita juga harus lihat, kita ada klasterisasi, mana cabang olahraga yang memungkinkan kita bisa berprestasi dan mendapatkan medali, dan sudah pasti dipertandingkan.